Kenapa orang seperti saya mau saja membuat channel-channel agama? Ya karena memang perintah di dalam Al-Quran. Ajaklah manusia kepada watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Demikian pula saya baca di kitab tafsir itu, untuk secepatnya kita melaksanakan menyampaikan kebenaran Al-Quran supaya sebelum mulut kita disumbat dengan api neraka. Itu ancamannya, disumbat mulutnya orang Islam itu api neraka kalau ada sesuatu yang dia tahu kemudian dia tidak sebarkan. Ya. Jadi harus disampaikan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, berbahagialah Anda yang beriman, ya, beriman Kristen. Sebenarnya bukan agama itu, semua yang ada itu bukan agama, saudara. Yang dipentingkan itu di kitab-kitab suci, baik di sini, di kitab suci ini adalah masalah iman. Iman itu luar biasa dampaknya. Ya, jadi Tuhan Yesus mengatakan kalau kau punya iman sebesar biji sawi, kau bisa memindahkan pohon. Ya. Kalau di dalam hadis itu, kalau kau punya iman biar sedikit saja, tidak bisa masuk neraka. Jadi bedakan saudara-saudaraku antara iman dengan Islam, berbeda itu. Berbeda. Bubar kamu. Ya kan begini, apakah MUI boleh dibubarkan? Ya boleh saja, tidak ada masalah. Karena majelis ulama itu pernah tidak ada. Jadi majelis ulama lahir pada zaman sesudah merdeka. Sudah banyak orang Islam itu yang sudah menjadi Islam sebelum MUI berdiri. Begitu. Jadi biar MUI tidak ada masalah itu sebenarnya. Tidak menjadi persyaratan masuk surga. Kalau MUI itu ada, apakah orang pasti masuk surga? Enggak. Jadi kalau MUI itu tidak ada, Majelis Ulama Indonesia tidak ada, tetap orang Islam itu bisa masuk surga. Sekalipun MUI tidak ada, Majelis Ulama Indonesia tidak ada. Bukan persyaratan masuk surga itu adanya Majelis Ulama di Indonesia. Lagi pula mazhab yang ada di Indonesia saja sudah bermasalah. Nah, berarti Majelis Ulama juga bermasalah. Karena mazhabnya saja bermasalah. Karena mazhab yang ada di Indonesia ini itu dinyatakan sesat di zaman dulu, di zaman kejayaan Islam. Nah, itulah sebabnya saya pernah membuat video bahwa saya mau mengkristenkan orang Islam. Kenapa mau dikristenkan? Karena memang mereka sudah Kristen. Ya, ada juga video saya itu yang mengatakan jumlah umat Kristen di Indonesia lebih banyak dibanding dengan umat Islam. Karena yang mereka sembah itu, yang mereka taati itu Sampirman. Sampirman itu dinamai Allah. Kan mereka orang-orang Islam itu meyakini bahwa firman Allah bukan makhluk. Jadi firman itu pencipta. Dia yang pencipta. Jadi umat Islam di Indonesia itu kehilangan identitas. Dia tidak tahu identitasnya. Dia tidak tahu dirinya bahwa dia Kristen. Ya. Apakah ada dalilnya di dalam Al-Quran? Oh, ada. Ada dalilnya di dalam Al-Quran. Bahkan ada dalilnya di dalam hadis. Ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak senang sampai kamu mengikuti agama mereka. Ya. Dan itu betul. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak senang sampai kau mengikuti millah agama Yahudi atau agama Kristen atau agama Nasrani. Dan hadisnya lagi berbunyi orang Yahudi dan Nasrani mengajak orang Islam itu masuk agamanya seperti masuknya orang Yahudi dan Nasrani itu seperti biawak masuk ke dalam lubang dan kamu ikut masuk dalam lubang. Jadi saya cari itu makna daripada ayat dan hadis itu ternyata ada. Itulah agama ajaran di Indonesia. Secara perlahan-lahan itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berhasil mengkristenkan orang. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah Kristen Ortodoks Syria. Kalau orang begini Kristen Ortodoks Syria dan dia meyakini firman Allah gairu makhluk. Sedangkan di zaman kejayaan Islam itu firman Allah diciptakan. Nah, itu jelas di zaman kejayaan Islam satu kali ngomong Khalifah itu sudah tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Ya. Begitu. Ya.
Jadi Islam di zaman dulu itu, Islam sewaktu Islam jaya, sewaktu Islam mengalami masa keemasan, itu sepaham dengan Arius. Sepaham dengan Arius. Jadi Islam Arius atau Kristen Arius. Ya. Jadi kalau umat Islam mau dikatakan Kristen, ya yang Kristen di zaman kejayaan Islam itu Arianisme, Arius. Ya, jadi Mu'tazilah itu Kristen, ya Kristen Arius begitu. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu Kristen Athanasius, ya, karena yang disembah adalah Sang Firman. Sedangkan Kristen Arius yang disembah adalah bapaknya Tuhan Yesus, ya, yang menciptakan Firman. Begitu. Ini teologi, ini pelajaran teologi saudara-saudara sekalian. Jadi kita kembali ke pokok bahasan bahwa penggambaran menggambar Nabi Muhammad itu ada ulama yang membolehkan, ada juga ulama yang melarang.